anak-anak, selamat pagi, berkah dalam. Apa kabar kalian hari ini? Wah, semuanya sehat ya dan bergembira. Apakah sudah sarapan atau ada yang belum? Coba angkat tangan siapa yang belum? Wah, semuanya sudah sarapan, hebat ya. Nah, sebelum pelajaran dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Angkat tangan. Yuk Mbak Dina, yuk silakan memimpin doa. Maju ke depan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, sekarang kita berdiri terlebih dahulu. Kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selesai, silahkan duduk di tempat duduk masing-masing. Sekarang Ibu presensi dulu ya. Nanti yang berangkat silahkan angkat tangan. Ani, Bunga, Cafa, Dina, Raffi, Rizal. Puji Tuhan ya, semuanya sudah hadir di kelas ini dalam keadaan sehat dan semangat. Siapa yang hari ini tadi berangkatnya dengan penuh semangat? Coba angkat tangan, coba angkat tangan. Wah, pintar sekali. Semuanya sangat bersemangat untuk sekolah. Nah, sekarang silahkan kalian cek di sebelah kanan atau di sebelah kiri kalian. Apakah ada sampah? Tidak ada. Wah, hebat sekali kelas ini. Kita beri tepuk tangan dulu. Anak-anak, mengapa kebersihan itu harus dipentingkan dan diutamakan? Ada yang tahu? Coba angkat tangan, ada yang tahu? Nah, jadi kebersihan itu bisa meningkatkan rasa nyaman dan semangat kita untuk belajar, terutama di dalam kelas. Jadi kalau misalnya kelas kita ini bersih, harum, maka rasa semangat dan nyaman kita untuk belajar itu akan semakin meningkat. Oleh karena itu, mengapa kita harus menjaga kebersihan? Betul. Hari ini kita akan belajar dari LKS tema 3, subtema 2, yaitu, ada yang tahu? Yaitu pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Yang pertama, karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam. Yang kedua, jenis dan persebaran sumber daya alam di Indonesia. Yang ketiga adalah manfaat sumber daya alam hayati dan non-hayati di lingkungan sekitar. Nah, sebelum kita mulai, Ibu mau bertanya kepada kalian, bagaimana keadaan di lingkungan sekitar rumah kalian? Nah, rumahnya ada yang di dekat sawah, ada yang di dekat pantai, ada yang di dekat sungai,
ada yang dekat kebun, dan bermacam-macam, ya kan? Oleh karena itu, sekarang Ibu mau menayangkan video, yaitu berupa lagu yang berjudul Indah Pemandangan. Ada yang tahu? Oh iya, ada yang tahu ya, nggak apa-apa ya, nanti kita menyanyi bersama-sama dan juga kalian mengamati ada pemandangan apa saja di dalam video tersebut. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tampak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Memandang alam dari atas bukit, sejauh pandangku lepaskan. Sungai tapak berliku, sawah hijau terbentang, bagai permadani di kaki langit. Gunung menjulang, berpayung awan, oh indah pemandangan. Oh indah pemandangan. Nah, sekarang kalian sudah menonton videonya. Tadi juga Ibu sudah bernyanyi dan kita sudah berkeringat, sudah agak panas ya. Nah, Ibu mau bertanya, tadi pemandangan apa saja yang ada di dalam video tersebut? Betul, ada sungai, ada gunung, ada sawah, ada burung, ada awan, dan banyak sekali. Nah, dari video tadi kalian menjadi tahu kan apa itu dataran rendah, apa itu dataran tinggi, dan juga apa itu pantai. Sekarang Ibu minta silahkan kalian berkumpul di dalam kelompok yang terdiri dari 4 orang. Apakah sudah berkumpul dalam kelompok? Atau ada yang belum mendapatkan kelompok? Coba angkat tangan yang belum. Sudah, semuanya sudah ya? Aman ya untuk kelompoknya ya? Nah, sekarang Ibu mau menjelaskan bagaimana mengerjakan diskusi dalam kelompok. Coba semuanya hadap di depan semua, menghadap ke Ibu semua. Udah? Nah, Ibu akan menjelaskan tentang nanti kalian itu dalam kelompok mau ngapain. Jadi nanti Ibu akan berikan lembar kerja siswa seperti ini. Nah, kalian nanti mengisi tabel, mengidentifikasikan karakteristik ruang, yaitu dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai. Selain itu, kalian juga menuliskan pengertiannya, pengertian dari dataran tinggi, dataran rendah, dan juga pantai. Semuanya sudah paham? Ya, kalau sudah, silahkan kalian berdiskusi dalam kelompok kalian. Kemudian Ibu beri waktu selama 15 menit ya. Apabila nanti sudah selesai, silahkan perwakilan saja salah satu maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Apakah semuanya sudah paham? Ada yang mau bertanya? Tidak? Sekarang kalian berdiskusi selama 15 menit. Apakah sudah selesai anak-anak berdiskusinya? Sudah? Oke, sekarang silahkan mulai dari kelompok 1, perwakilan dari kelompok 1 silahkan maju ke depan dan mempresentasikan hasil diskusi dengan kelompok kalian. Kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Betul ya anak-anak yang disampaikan oleh kelompok 1. Jadi dataran rendah itu adalah permukaan bumi yang memiliki ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan air laut. Ciri-cirinya apa? Ada yang tahu tadi apa yang sudah disampaikan? Betul, ciri-cirinya adalah permukaan tanahnya itu cenderung datar, suhunya 23 derajat Celcius sampai dengan 28 derajat Celcius. Aktivitas yang ada di dataran rendah tadi apa saja? Pertanian, perdagangan, industri, dan sebagainya ya.
Kemudian dataran tinggi itu adalah permukaan bumi yang ketinggiannya berapa? 500 meter di atas permukaan laut. Kemudian ciri-cirinya apa? Karakteristiknya apa? Ada yang tahu? Tadi apa yang sudah disebutkan kelompok 1 anak-anak? Ciri-cirinya adalah apa? Ayo. Ciri-cirinya adalah beriklim sejuk, penghasil buah dan sayuran. Kemudian di sana ada aktivitas apa saja di dataran tinggi? Apa? Ayo, ada yang masih ingat nggak tadi? Betul, perkebunan dan peternakan. Karena kan di sana kan iklimnya kan sejuk ya, hawanya tuh sejuk. Maka kalau untuk bercocok tanam perkebunan itu sangat cocok, seperti stroberi, sayur-sayuran, dan buah-buahan yang lainnya. Itu juga sangat cocok apabila ditanam di dataran tinggi. Seperti di daerah mana? Di dataran tinggi? Di Dieng. Nah, di sana tuh banyak sekali ya anak-anak, seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang segar. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan video yaitu pemanfaatan sumber daya alam seperti di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Silahkan kalian menyimak baik-baik ya anak-anak. Nah, setelah menonton video tadi, sekarang Ibu minta kalian berdiskusi dengan teman sebangku kalian, yaitu pemanfaatan sumber daya alam apa saja yang ada di dataran rendah, dataran tinggi, dan pantai. Kemudian nanti kalian tuliskan hasil diskusi itu di dalam tabel yang nanti akan Ibu bagikan. Ini lembar kerja siswanya. Nanti akan Ibu bagikan, kemudian kalian berdiskusi dan kalian tulis di dalam tabel tersebut. Paham? Nanti Ibu akan berikan waktu selama 15 menit, ya. Apakah ada yang mau bertanya? Tidak, semuanya sudah paham? Ya, sekarang silahkan kalian mengerjakan. Nah, apakah sudah selesai? Sudah? Silahkan kumpulkan ke depan ya, taruh di meja Bu Guru sini, semuanya dikumpulkan. Nah, sekalian kalian duduk, silahkan kalian duduk di bangku masing-masing. Oke anak-anak, setelah kita mengetahui karakteristik dan pemanfaatan sumber daya alam di lingkungan sekitar seperti tadi dataran rendah, dataran tinggi, dan juga pantai, maka sekarang kita akan mencari tahu, mengidentifikasikan jenis dan persebaran sumber daya alam di lingkungan sekitar. Oleh karena itu, Ibu akan menampilkan sebuah video. Silakan kalian simak baik-baik.
Oke anak-anak, setelah kalian melihat video tadi, kalian menjadi tahu apa saja manfaat sumber daya alam gitu kan. Nah, Ibu minta sekarang kalian menuliskan di buku tulis kalian, membuat tabel seperti yang Ibu contohkan ini. Udah? Ibu sudah contohkan ini, yaitu kalian menuliskan kekayaan sumber daya alam hayati dan non-hayati yang ada di tempat tinggalmu. Misalnya di daerah kabupaten mempunyai SDA hayati apa, dan di daerah provinsi mempunyai sumber daya alam apa, kemudian di daerah kelurahan atau di desa mempunyai sumber daya alam hayati atau non hayati. Nah itu kalian sebutkan ya anak-anak. Apakah sudah paham? Pintar sekali. Nah nanti silahkan habis istirahat kalian kumpulkan. Oke anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Tadi kita sudah belajar apa saja kira-kira? Pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Nah itu apa saja kira-kira? Kita belajar apa saja tadi? Betul, kita belajar tentang karakteristik ruang dan pemanfaatan sumber daya alam di Indonesia. Yang kedua, jenis dan persebaran sumber daya alam. Lalu yang ketiga, betul, manfaat sumber daya alam hayati dan non-hayati. Oke anak-anak, sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan kalian selama mengikuti pelajaran pada hari ini? Senang, bahagia, lalu mendapatkan pengetahuan dan wawasan yang baru tentang kekayaan alam di Indonesia. Ternyata banyak sekali ya anak-anak kekayaan alam di Indonesia ini dan perlu kita lestarikan, begitu. Ibu juga berpesan kepada kalian bahwa mulai sekarang kalian harus belajar dengan tekun dan rajin. Setiap malam kalian harus membaca buku paling tidak 2-3 halaman saja, itu sudah cukup. Karena untuk mengejar cita-cita kita harus menyiapkan bekal yang banyak, yaitu berupa apa? Ilmu dan wawasan yang luas. Begitu ya anak-anak. Selalu semangat ya dalam belajar dan juga menggapai cita-cita supaya kita bisa menjadi orang yang sukses di masa depan nanti. Terima kasih.